Aisyah duduk termenung di sudut ruang tunggu bandara, memandangi tiket penerbangan ke Riyadh yang terasa begitu berat di tangannya. Udara malam yang dingin seolah menyelimuti hatinya yang gelisah. Wajah ibunya masih terbayang jelas di benaknya, penuh kerut lelah dan kesedihan saat melepasnya tadi pagi. "Pergilah, nak, doa ibu selalu bersamamu," kata ibunya dengan suara bergetar, meski tangis tertahan terlihat dari matanya yang basah. Aisyah tahu, keputusan ini adalah sebuah pengorbanan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk keluarganya yang bertahun-tahun hidup dalam kekurangan. Demi membiayai pengobatan ayahnya yang sakit keras dan menyekolahkan adik-adiknya, Aisyah memutuskan meninggalkan kampung halamannya di Jawa Timur. Pilihan ini bukanlah jalan yang mudah, namun ia tidak punya banyak pilihan lain. Tawaran bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Arab Saudi datang melalui seorang agen tenaga kerja. Meski mendengar banyak kisah seram tentang nasib TKW di negeri orang, Aisyah tetap nekat. "Aku harus kuat," bisiknya pada diri sendiri, meski hatinya bergemuruh oleh rasa takut akan hal-hal yang mungkin terjadi. Di tengah keheningan ruang tunggu, pikirannya kembali melayang pada kenangan masa kecilnya. Betapa ia dulu bermimpi menjadi guru, mengajar anak-anak di sekolah desa. Tapi mimpi itu kini terasa jauh, terkubur oleh kenyataan pahit. Aisyah menggenggam tiketnya lebih erat, seolah berusaha meyakinkan diri bahwa mimpinya belum sepenuhnya hilang. Ini hanya sementara, ia meyakinkan dirinya. "Aku pasti bisa pulang membawa harapan untuk keluargaku." Saat panggilan untuk penumpang menuju Riyadh bergema, Aisyah berdiri dengan tubuh gemetar. Matanya mengitari ruang tunggu, mencari dukungan yang tak ada. Ia sendirian, jauh dari keluarga, dan kini berada di ambang babak baru dalam hidupnya. Dengan langkah berat, ia melangkah menuju pintu keberangkatan. Dadanya sesak oleh campuran rasa takut, rindu, dan harapan yang entah bagaimana caranya bisa bersatu. Di dalam pesawat, Aisyah duduk di dekat jendela, memandangi gelapnya malam yang membentang di luar. Air matanya mengalir perlahan, tanpa suara, saat ia mengingat senyuman adik bungsunya yang memeluknya erat sebelum ia berangkat. "Kak, cepat pulang ya," suara polos itu terus terngiang di telinganya. Ia hanya bisa mengangguk waktu itu, meski tak tahu kapan janji itu bisa ditepati. Beberapa jam kemudian, pesawat lepas landas, membawa Aisyah menjauh dari segala yang dikenalnya. Ia memejamkan mata, mencoba menahan tangis yang semakin deras. Hatinya terasa seperti diiris-iris. Di antara doa-doanya, ia memohon agar Allah memberikan kekuatan untuk melewati semua ini. "Aku tidak akan menyerah," ia berjanji pada dirinya sendiri, meski dalam hati ia tahu perjalanan ini akan penuh liku dan cobaan. Namun, di balik kepedihan itu, ada secercah harapan yang terus menyala. Aisyah percaya bahwa setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari takdir yang telah digariskan untuknya. Ia yakin bahwa Allah tidak akan meninggalkannya, meski jalan yang harus ia lalui penuh duri. Dengan keyakinan itu, ia mencoba menenangkan hatinya, meski kesunyian pesawat terasa begitu menyiksa. Saat pesawat mulai mendekati Riyadh, Aisyah membuka matanya dan melihat hamparan padang pasir yang luas. "Inilah awal dari perjuanganku," gumamnya pelan. Ia menarik napas panjang, berusaha menata hatinya untuk menghadapi hari-hari yang akan datang. Di tengah ketakutan dan keraguan, ada tekad kuat yang perlahan tumbuh, menguatkan dirinya untuk terus melangkah. Langkah Aisyah terasa berat ketika ia menjejakkan kaki di Riyadh. Hawa panas yang menusuk membuat keringatnya bercucuran, tetapi tidak mampu mengalahkan dinginnya rasa takut yang merayap di hatinya. Di depan bandara, seorang pria bertubuh besar dengan wajah tegas menunggunya. "Aisyah," pria itu bertanya dengan nada dingin. Aisyah mengangguk pelan sambil menunduk. Pria itu adalah supir keluarga Ahmad, majikan barunya. Tanpa banyak bicara, ia mengangkat koper Aisyah ke dalam mobil. Perjalanan menuju rumah majikannya terasa seperti perjalanan tak berujung, dengan pikiran Aisyah dipenuhi bayangan tentang apa yang akan ia hadapi di rumah itu. Ketika mobil akhirnya berhenti di depan rumah besar bergaya Arab klasik, Aisyah hanya bisa tertegun. Rumah itu megah, dengan pintu kayu besar berukir dan taman yang terawat rapi. Namun, kemegahan itu tidak membuat hatinya tenang. Ia merasa seperti memasuki dunia yang asing dan penuh teka-teki. Seorang wanita bercadar keluar dari dalam rumah, suaranya lembut namun penuh wibawa. "Selamat datang, Aisyah. Saya Fatimah, istri Ahmad," katanya. Wanita itu memandang Aisyah dengan mata yang sulit ditebak, membuat Aisyah merasa semakin kecil.
Hari pertama bekerja di rumah keluarga Ahmad adalah ujian bagi Aisyah. Fatimah memberinya daftar tugas yang panjang, membersihkan rumah, memasak, mencuci, dan merapikan kamar anak-anak. Meski tubuhnya lelah setelah perjalanan panjang, Aisyah tidak berani mengeluh. Ia menjalankan tugasnya dengan teliti, meski beberapa kali ia dimarahi karena melakukan kesalahan kecil. "Ini bukan kampungmu, Aisyah. Di sini, semuanya harus sempurna," ucap Fatimah dengan nada dingin ketika menemukan lipatan baju yang kurang rapi. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan air matanya agar tidak jatuh. Malam itu, Aisyah duduk sendiri di kamar sempit yang menjadi tempat tinggalnya. Ia memandangi foto keluarganya yang ia bawa dari kampung, menggenggamnya erat seolah mencari kekuatan. Rasa rindu yang begitu dalam menyelimutinya, membuat air mata akhirnya mengalir tanpa bisa ia tahan. "Kenapa terasa seberat ini, ya Allah?" bisiknya dalam doa. Ia tahu ia harus kuat, tetapi kesendirian dan tekanan membuatnya merasa hancur. Hari-hari berikutnya tidak lebih mudah. Fatimah yang perfeksionis terus menuntut lebih dari Aisyah, sementara Ahmad, sang majikan, hampir tidak pernah berbicara dengannya. Ahmad adalah pria yang serius dan sibuk, sering keluar rumah untuk urusan bisnis. Namun, ada satu momen yang tak akan pernah dilupakan Aisyah, ketika ia tanpa sengaja mendengar percakapan Ahmad dengan istrinya. "Dia terlihat lugu, tapi aku ingin melihat sejauh mana dia bisa bertahan," kata Ahmad. Kata-kata itu membuat Aisyah merasa seperti seorang bidak yang sedang diuji di atas papan catur. Namun, tidak semua anggota keluarga Ahmad bersikap dingin. Salma, putri bungsu Ahmad yang baru berusia 7 tahun, mulai mendekati Aisyah. "Kakak, kamu bisa bantu aku belajar menggambar?" tanya Salma dengan senyuman polos suatu sore. Aisyah terkejut, tapi ia tidak bisa menolak permintaan gadis kecil itu. Dalam waktu singkat, Salma menjadi satu-satunya alasan Aisyah merasa dihargai di rumah itu. Hubungan mereka yang hangat memberikan secercah harapan di tengah tekanan yang terus-menerus. Suatu malam, Fatimah memanggil Aisyah ke ruang tamu. Wajahnya serius, seperti biasanya. "Besok ada tamu penting yang datang. Pastikan semuanya sempurna," katanya singkat. Aisyah mengangguk, meski dadanya kembali berdebar. Setiap kesalahan kecil bisa menjadi bencana besar baginya. Malam itu, ia tidak bisa tidur, memikirkan apa yang akan terjadi jika ia gagal memenuhi ekspektasi majikannya. Dalam doa malamnya, Aisyah kembali memohon kekuatan kepada Allah. "Aku hanya ingin menjadi harapan bagi keluargaku," bisiknya dengan air mata yang membasahi pipinya. Meski jauh dari rumah dan penuh tekanan, Aisyah berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah. Ia tahu, di balik semua cobaan ini, ada alasan yang lebih besar yang akan ia temukan suatu hari nanti. Hari yang dinanti tiba, rumah keluarga Ahmad dipenuhi kesibukan, seperti kapal yang bersiap menghadapi badai. Aisyah bangun lebih awal dari biasanya, memastikan setiap sudut rumah bersih sempurna. Di dapur, ia membantu koki keluarga menyiapkan hidangan untuk tamu istimewa. Ia bekerja tanpa henti, meski rasa lelah mulai merayap di setiap sendi tubuhnya. "Jangan sampai ada yang salah," pikir Aisyah sambil mengelap meja makan untuk kesekian kalinya. Ia tahu, satu kesalahan kecil saja bisa membuatnya dimarahi, atau lebih buruk, dideportasi. Ketika tamu akhirnya tiba, suasana rumah berubah menjadi penuh formalitas. Ahmad menyambut mereka dengan senyuman ramah, begitu berbeda dari wajah dingin yang biasa ia tunjukkan di rumah. Aisyah memperhatikan dari kejauhan, berusaha tidak menarik perhatian. Namun, saat menghidangkan makanan, tangannya yang gemetar hampir membuat piring terjatuh. Sebuah suara tegas menghentikannya. "Tenang saja, Aisyah," kata Ahmad tanpa menoleh. Suaranya tidak terdengar marah, tapi cukup untuk membuat jantung Aisyah berdetak lebih kencang. Setelah para tamu pergi, Fatimah memanggil Aisyah ke ruang tamu. "Kamu melakukannya dengan baik hari ini," katanya singkat, tetapi tidak ada nada hangat dalam suaranya. Meski demikian, pujian itu cukup untuk membuat Aisyah merasa lega. Ia kembali ke kamarnya dengan senyum kecil yang jarang muncul di wajahnya. Namun, ia tidak menyadari bahwa Ahmad memperhatikan semua yang ia lakukan hari itu. Malam itu, saat Aisyah sedang merapikan dapur, Ahmad tiba-tiba masuk. "Kamu sudah beradaptasi dengan baik di sini," katanya singkat sambil mengambil segelas air. Aisyah terkejut dengan sapaan itu. Ahmad jarang berbicara langsung padanya, apalagi memberi komentar positif. "Terima kasih,"
Tuan, jawab Aisyah gugup, menundukkan kepala. Ahmad tidak berkata apa-apa lagi, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat Aisyah merasa sedikit lebih dihargai. Hari-hari berikutnya, hubungan Aisyah dengan keluarga Ahmad perlahan berubah. Meskipun Fatimah tetap perfeksionis, ia mulai memberikan tanggung jawab lebih besar pada Aisyah, tanda bahwa ia mulai percaya pada kemampuannya. Sementara itu, Salma semakin dekat dengan Aisyah. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, belajar menggambar atau membaca buku cerita. Suatu hari, Salma berkata dengan polos, "Kak Aisyah, aku ingin kamu selalu ada di sini." Kata-kata itu membuat hati Aisyah hangat, seperti menemukan keluarga di tempat yang tidak terduga. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu malam, Aisyah mendengar suara tangisan dari kamar Salma. Ia bergegas ke sana dan menemukan Salma menangis karena dimarahi Fatimah. Aisyah duduk di samping gadis kecil itu, mengusap punggungnya dengan lembut. "Kamu anak yang kuat, Salma," bisiknya. Ahmad yang kebetulan lewat melihat kejadian itu dari balik pintu. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi dalam hatinya, ia mulai melihat Aisyah sebagai lebih dari sekadar pekerja. Ahmad mulai memperhatikan ketulusan Aisyah dalam merawat keluarganya. Suatu sore, ketika Aisyah sedang membersihkan taman, Ahmad memanggilnya. "Aisyah, saya tahu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tapi kamu melakukannya dengan baik," katanya sambil menatap matanya. Aisyah hanya bisa mengangguk, merasa terharu dengan pengakuan itu. Kata-kata sederhana itu memberinya kekuatan untuk terus bertahan. Di tengah tekanan dan rindu yang terus menggerogoti hatinya, Aisyah menemukan harapan kecil di rumah itu. Ia tahu, kebaikan yang ia tanam mungkin belum sepenuhnya terlihat, tetapi ia percaya suatu hari nanti akan berbuah. Dengan tekad yang semakin kuat, Aisyah terus menjalani hari-harinya, berusaha memberikan yang terbaik meski jauh dari rumah dan keluarga yang dirindukannya. Hari itu, matahari bersinar terik di atas Riyadh, seolah ikut memuji kesabaran Aisyah yang tengah sibuk membersihkan halaman depan rumah keluarga Ahmad. Keringat bercucuran di dahinya, tetapi ia tetap bekerja tanpa mengeluh. Namun, tidak semua orang di rumah itu melihat kerja kerasnya dengan mata yang ramah. Laila, seorang pekerja senior yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah itu, mulai menunjukkan sikap dingin pada Aisyah. "Jangan terlalu sok rajin, kamu hanya ingin cari muka," sindir Laila suatu sore. Aisyah menahan diri, memilih diam daripada memperkeruh suasana. Sikap Laila semakin buruk dari hari ke hari. Ia sengaja meninggalkan pekerjaannya dan membiarkan Aisyah mengerjakan semuanya sendirian. Ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan, ia tidak segan-segan menuduh Aisyah di depan Fatimah. "Dia tidak teliti, nyonya. Lihat ini, piringnya masih ada noda," ucap Laila sambil memandang Aisyah dengan tatapan penuh kebencian. Fatimah yang tidak suka melihat kekacauan langsung memarahi Aisyah. "Apa yang kamu lakukan? Kerjakan tugasmu dengan benar," bentaknya. Aisyah hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir tumpah. Di malam harinya, Aisyah duduk di sudut kamarnya yang sempit, memegang foto keluarganya. "Aku harus kuat," bisiknya pada dirinya sendiri. Ia tahu ia tidak boleh menyerah, meskipun rasanya begitu sulit. Rindu pada kampung halaman dan keluarganya semakin menyiksa, tetapi ia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Setiap kali ia merasa rapuh, ia mengingat wajah adik-adiknya yang bergantung padanya. Namun, ujian itu mencapai puncaknya ketika sebuah insiden besar terjadi. Suatu pagi, gelas kristal mahal milik Fatimah ditemukan pecah di dapur. Laila dengan cepat menuduh Aisyah sebagai pelakunya. "Dia ceroboh, nyonya. Saya sudah bilang, dia tidak hati-hati," ucap Laila dengan nada meyakinkan. Aisyah mencoba menjelaskan bahwa ia tidak menyentuh gelas itu, tetapi Fatimah yang marah tidak mau mendengar. "Ini terakhir kali. Jika kamu membuat masalah lagi, kamu akan saya kirim pulang," ancamnya. Aisyah merasa hancur. Ia tidak tahu bagaimana membuktikan dirinya tidak bersalah. Ahmad, yang biasanya tidak ikut campur dalam urusan rumah tangga, diam-diam mengamati situasi itu dari ruang kerjanya. Ia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan cara Laila memperlakukan Aisyah. Namun, Ahmad memilih tidak segera bertindak, ingin melihat bagaimana Aisyah menghadapi situasi ini. Di tengah tekanan itu, Salma menjadi satu-satunya sumber penghiburan bagi Aisyah. "Kak Aisyah, kamu tidak usah sedih. Aku tahu kamu orang baik," kata Salma sambil memeluknya. Kata-kata tulus dari gadis kecil itu membuat Aisyah merasa sedikit lebih kuat.
Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap sabar, meski rasa sakit terus menghujam hatinya. Beberapa hari kemudian, kebenaran akhirnya terungkap. Ahmad memeriksa rekaman kamera pengawas di dapur dan melihat bahwa Laila lah yang tanpa sengaja menjatuhkan gelas itu, tetapi membiarkan Aisyah disalahkan. Ahmad memanggil Laila ke ruang kerjanya dan memberikan teguran keras. "Kamu tidak hanya melanggar kepercayaan, tetapi juga menciptakan kekacauan di rumah ini," katanya tegas. Laila tidak bisa membantah dan akhirnya meminta maaf. Ahmad kemudian memanggil Aisyah, "Saya tahu kamu tidak bersalah. Mulai sekarang, lakukan saja yang terbaik dan jangan terlalu khawatir," katanya dengan nada yang lebih lembut dari biasanya. Aisyah merasa lega, meski kejadian itu meninggalkan luka di hatinya. Ia belajar bahwa kesabaran adalah senjatanya yang paling kuat, dan ia bertekad untuk terus melangkah, apapun rintangan yang datang. Sejak insiden gelas pecah itu, suasana rumah keluarga Ahmad perlahan berubah. Aisyah merasa lebih dihargai, terutama oleh Ahmad yang kini sering memberinya pandangan penuh pengertian. Namun, Fatimah tetap bersikap kaku, dan Laila, meskipun tidak lagi terang-terangan memusuhi Aisyah, masih memperlakukan dirinya dengan dingin. Hari-hari Aisyah diisi dengan kerja keras yang tak pernah berhenti, tetapi senyuman Salma selalu menjadi pelipur lara. Gadis kecil itu sudah seperti cahaya dalam hidup Aisyah yang penuh kesunyian. Hari itu, Aisyah sedang membersihkan ruang tamu ketika Salma berlari menghampirinya dengan wajah berseri-seri. "Kak Aisyah, besok ulang tahunku. Kamu datang ke pesta?" "Iya," katanya dengan nada penuh semangat. Aisyah tertegun sejenak. Ia tahu bahwa pesta ulang tahun Salma adalah acara besar, dan ia hanya seorang pembantu di rumah itu. "Aku akan melihat dari jauh, Salma," jawab Aisyah lembut sambil tersenyum. Salma mengernyitkan dahi, tidak puas dengan jawaban itu. "Tidak, Kak, aku mau kamu ada di sana." Malam itu, Aisyah duduk di kamarnya yang kecil, memikirkan permintaan Salma. Ia ingin memberikan sesuatu untuk gadis kecil itu, tetapi tidak punya apa-apa. Gaji bulanannya hampir habis untuk dikirimkan ke keluarganya di Indonesia. Namun, Aisyah tidak ingin mengecewakan Salma. Dengan bahan-bahan sederhana yang ia temukan di dapur, ia membuat sebuah boneka kecil dari kain bekas dan benang jahit. Boneka itu sangat sederhana, tetapi Aisyah membuatnya dengan penuh cinta. Keesokan harinya, rumah keluarga Ahmad dipenuhi dengan tamu-tamu istimewa. Anak-anak berdatangan dengan pakaian indah, membawa hadiah mahal untuk Salma. Sementara itu, Aisyah hanya bisa memandangi dari kejauhan, merasa tidak pantas berada di tengah keramaian itu. Namun, Salma terus mencarinya. "Kak Aisyah, di mana?" tanya gadis kecil itu dengan nada cemas. Ketika akhirnya ia menemukan Aisyah di dapur, Salma menarik tangannya ke ruang tamu. "Aku mau Kak Aisyah di sini," katanya tegas. Semua mata tertuju pada Aisyah yang berdiri canggung dengan boneka kecil di tangannya. Fatimah tampak tidak senang, tetapi Ahmad hanya tersenyum tipis. Dengan gemetar, Aisyah menyerahkan hadiah buatannya kepada Salma. "Ini untukmu, Salma. Maaf kalau tidak sebagus yang lain," katanya. Salma memandang boneka itu dengan mata berbinar-binar, lalu memeluknya erat. "Aku suka sekali, Kak. Ini hadiah terbaik," katanya sambil tersenyum lebar. Air mata hampir jatuh dari mata Aisyah, tetapi ia menahannya. Momen itu membuat keheningan sejenak di ruangan. Ahmad, yang memperhatikan dari kejauhan, merasa terharu. Ia tidak pernah menyangka seorang pembantu rumah tangga seperti Aisyah bisa menyentuh hati anaknya dengan cara yang begitu sederhana. Terkadang, keikhlasan adalah hadiah paling berharga, pikirnya. Fatimah, meskipun tidak mengatakan apa-apa, tampak mulai melunak. Setelah pesta selesai, Ahmad memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. "Aisyah, terima kasih sudah membuat Salma bahagia. Tidak semua orang bisa melakukan itu," katanya dengan nada tulus. Aisyah hanya bisa menunduk, merasa terharu atas pengakuan itu. "Teruslah seperti ini. Kejujuran dan kerja kerasmu adalah hal yang langka," tambah Ahmad. Malam itu, Aisyah duduk di kamarnya dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia merasa lelah, tetapi juga bahagia. Ia menyadari bahwa di balik semua cobaan yang ia hadapi, ada momen kecil yang membuat semua perjuangannya terasa berarti. Dengan boneka kain sederhana itu, ia tidak hanya memberikan hadiah kepada Salma, tetapi juga mendapatkan tempat istimewa di hati keluarga Ahmad. Hari-hari setelah ulang tahun Salma berlalu dengan lebih tenang.
Aisyah merasa sedikit lega karena hubungan dengan keluarga Ahmad menjadi lebih baik. Ahmad semakin sering menyapa dengan ramah, sementara Fatimah meskipun tetap dingin, tidak lagi mempermasalahkan hal-hal kecil seperti sebelumnya. Namun, di balik ketenangan itu, Aisyah merasakan sesuatu yang aneh. Suatu malam, ketika ia sedang membersihkan ruang kerja Ahmad, ia menemukan sebuah dokumen yang tergeletak di meja. Tulisan di atasnya tampak mencurigakan. Pembebasan utang tertulis di bagian atas dokumen, dengan nama Ahmad dan seorang pria bernama Khalid. Aisyah tidak ingin mencampuri urusan majikannya, tetapi rasa penasaran menguasainya. Ia mencoba membaca lebih lanjut, tetapi suara langkah kaki membuatnya buru-buru membereskan semuanya. Ahmad masuk ke ruangan dan menatapnya dengan tajam. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya. Aisyah gemetar, takut dianggap melanggar privasi majikannya. "Maaf, Tuan, saya hanya membersihkan meja," jawabnya dengan nada pelan. Ahmad tidak berkata apa-apa lagi, tetapi sorot matanya membuat Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak ingin ia ungkapkan. Esok harinya, suasana rumah terasa berbeda. Ahmad tampak gelisah, sering berbicara dengan seseorang di telepon dengan nada tegang. Fatimah juga terlihat lebih pendiam dari biasanya, bahkan terhadap Salma. Aisyah mencoba mengabaikan hal itu dan fokus pada pekerjaannya, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya menyingkirkan rasa penasaran yang terus menghantuinya. Suatu malam, suara pertengkaran keras terdengar dari kamar Ahmad dan Fatimah. Aisyah yang sedang berada di dapur berhenti sejenak, mendengarkan dengan hati-hati. Khalid tidak akan berhenti sampai dia mendapatkan bagiannya, teriak Ahmad dengan nada frustrasi. "Kita tidak bisa terus begini, Ahmad. Ini harus segera diselesaikan," jawab Fatimah dengan nada penuh emosi. Aisyah tidak mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi, tetapi ia merasa bahwa masalah ini lebih besar daripada yang terlihat di permukaan. Keesokan paginya, Ahmad memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. "Aisyah, saya ingin meminta sesuatu darimu," katanya dengan nada serius. Aisyah merasa gugup, tetapi ia tidak berani menolak. Ahmad menyerahkan sebuah amplop besar kepadanya. "Ini uang tunai. Saya ingin kamu membawanya ke alamat ini dan menyerahkannya kepada seorang pria bernama Khalid. Jangan banyak bicara, cukup serahkan amplop ini," katanya. Aisyah terkejut, tetapi ia hanya mengangguk, merasa tidak punya pilihan selain menuruti permintaan majikannya. Dalam perjalanan menuju alamat yang diberikan Ahmad, pikiran Aisyah dipenuhi berbagai pertanyaan. Siapakah Khalid? Kenapa Ahmad begitu tergesa-gesa mengirimkan uang ini? Ketika ia akhirnya tiba di sebuah rumah kecil yang terlihat kumuh, seorang pria bertubuh besar dengan tatapan tajam menyambutnya. "Ini dari Ahmad," tanya pria itu dengan nada dingin. Aisyah mengangguk dan menyerahkan amplop itu tanpa sepatah kata pun. Khalid membuka amplop itu, lalu tersenyum puas. "Sampaikan kepada Ahmad, saya akan menunggu pembayaran berikutnya," katanya. Ketika Aisyah kembali ke rumah, Ahmad menunggunya di ruang tamu. "Kamu melakukannya dengan baik," katanya singkat. Namun, tidak ada rasa lega dalam wajahnya. Ahmad terlihat seperti seseorang yang terperangkap dalam situasi yang tidak bisa ia kendalikan. Aisyah merasa ada beban berat yang sedang dipikul oleh majikannya, tetapi ia tahu itu bukan tempatnya untuk bertanya. Malam itu, Aisyah merenung sendirian di kamarnya. Ia merasa terlibat dalam sesuatu yang ia sendiri tidak pahami. Meskipun ia hanya seorang pekerja, kehadirannya perlahan-lahan membawa dirinya lebih dekat pada rahasia yang disimpan keluarga itu. Di tengah kebingungan, Aisyah berdoa, memohon petunjuk dari Allah. Ia tahu, apapun yang terjadi, ia harus tetap kuat dan berhati-hati agar tidak menjadi korban dari permasalahan yang mungkin lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Hari itu, rumah keluarga Ahmad tampak sunyi, tetapi Aisyah merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Ahmad jarang pulang lebih awal, dan Fatimah sering tampak termenung sendirian di ruang tamu. Salma yang biasanya ceria, kini lebih banyak menghabiskan waktu di kamar. Aisyah mencoba menjalankan tugasnya seperti biasa, tetapi rasa penasaran tentang siapa Khalid dan apa hubungan dengan keluarga ini terus menghantui pikirannya. Sore itu, ketika Aisyah sedang menyapu halaman, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Seorang pria yang tidak dikenal keluar, mengenakan jas mahal, tetapi dengan aura yang menakutkan. Ia mengetuk pintu dengan keras, dan tak lama kemudian Ahmad membukakan pintu. Aisyah mencoba bersembunyi di balik tiang, mengamati dari kejauhan. Wajah Ahmad tampak tegang,
dan suaranya terdengar rendah namun penuh tekanan. Khalid sudah diberi uang, apa lagi yang kalian inginkan? Pria itu hanya tertawa kecil. Khalid tidak puas, Ahmad. Dia bilang dia ingin lebih. Dan kalau tidak segera dipenuhi, kamu tahu apa yang akan terjadi, katanya dengan nada mengancam. Ahmad terlihat marah, tetapi ia menahan diri. Ini bukan cara kita menyelesaikan masalah, ucapnya dengan tegas. Pria itu hanya mengangkat bahu lalu pergi, meninggalkan Ahmad berdiri dengan wajah penuh kekhawatiran. Aisyah tidak bisa menahan rasa penasaran lagi. Malam itu, ia memberanikan diri untuk bertanya pada Ahmad saat mereka kebetulan bertemu di dapur. Tuan, maafkan saya kalau ini lancang, tetapi apakah semuanya baik-baik saja? Tanyanya hati-hati. Ahmad menatapnya sejenak, lalu menghela napas panjang. Ini urusan saya, Aisyah. Kamu tidak perlu khawatir, jawabnya singkat. Namun, nada suaranya menunjukkan bahwa ia sebenarnya membutuhkan seseorang untuk berbicara. Beberapa hari kemudian, ancaman itu menjadi nyata. Sebuah surat tanpa nama tiba di rumah, berisi pesan singkat namun menakutkan, bayar utangmu, atau keluargamu akan menanggung akibatnya. Fatimah yang membaca surat itu langsung panik. Ahmad, ini sudah kelewatan. Kita tidak bisa terus seperti ini, katanya dengan suara gemetar. Ahmad mencoba menenangkan istrinya, tetapi jelas bahwa ia juga tidak tahu harus berbuat apa. Aisyah yang mendengar percakapan itu dari dapur merasa hatinya tergerak. Meski ia hanya seorang pekerja, ia telah menganggap keluarga ini sebagai bagian dari hidupnya, terutama Salma yang sudah seperti adik kecilnya. Ia tidak ingin keluarga ini terluka. Namun, apa yang bisa ia lakukan? Ia hanya seorang TKW tanpa banyak kuasa. Malam itu, saat Aisyah sedang mempersiapkan makan malam, Salma tiba-tiba memeluknya dari belakang. Kak Aisyah, aku takut, bisik Salma dengan suara kecil. Aisyah berbalik dan memeluk Salma erat. Tidak apa-apa, Salma, Kak Aisyah ada di sini. Tidak ada yang akan menyakitimu, katanya, meskipun dalam hatinya ia juga merasa takut. Ia bertekad untuk melindungi Salma, apapun yang terjadi. Di tengah kekacauan itu, Ahmad mulai menyadari bahwa Aisyah adalah satu-satunya orang yang bisa ia percaya sepenuhnya. Suatu malam, ia memanggil Aisyah ke ruang kerjanya. Aisyah, saya tahu ini tidak adil, tetapi saya butuh bantuanmu lagi. Kali ini, lebih berbahaya dari sebelumnya, katanya dengan nada serius. Aisyah terdiam, tetapi ia tahu ia tidak bisa menolak. Apa yang harus saya lakukan, Tuan? Tanyanya dengan suara mantap. Ahmad menatapnya dalam-dalam, seolah memastikan bahwa Aisyah benar-benar siap menghadapi apa yang akan terjadi. Aisyah duduk diam di ruang kerjanya Ahmad, mendengarkan rencana yang baru saja diungkapkan majikannya. Ahmad meminta sesuatu yang hampir mustahil, ia ingin Aisyah mengantarkan sebuah paket penting kepada seseorang bernama Ibrahim, seorang rekan lama yang tinggal di pinggiran Riyadh. Ibrahim adalah satu-satunya orang yang bisa membantu saya menghadapi Khalid, kata Ahmad dengan nada mendesak. Tapi perjalanan ini tidak akan mudah. Saya tidak bisa melakukannya sendiri, karena Khalid pasti mengawasi setiap langkah saya. Mendengar itu, Aisyah merasa cemas. Ia hanyalah seorang pekerja rumah tangga, bukan seseorang yang terbiasa dengan situasi yang berbahaya. Namun, ia melihat keputusasaan di mata Ahmad dan teringat pada Salma yang begitu membutuhkan perlindungan. Dengan napas berat, ia mengangguk. Baik, Tuan, saya akan melakukannya, katanya, meskipun hatinya penuh keraguan. Malam itu, Ahmad memberikan instruksi detail kepada Aisyah. Jangan bicara dengan siapapun. Jangan berhenti dimanapun. Ibrahim tinggal di sebuah rumah kecil di ujung Jalan Al-Mansur. Pastikan paket ini sampai padanya sebelum tengah malam, ujar Ahmad sambil menyerahkan sebuah tas kecil yang terlihat berat. Aisyah hanya mengangguk, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Ketika malam semakin larut, Aisyah meninggalkan rumah dengan hati-hati. Jalanan Riyadh yang biasanya ramai kini tampak sepi dan menyeramkan. Langkah kakinya terasa berat, seperti membawa beban yang lebih dari sekadar tas di tangannya. Di sepanjang perjalanan, ia tidak bisa menyingkirkan bayangan ancaman Khalid dan para pria yang bekerja untuknya. Di tengah perjalanan, sebuah mobil hitam tiba-tiba muncul dari kegelapan dan berhenti di depannya. Seorang pria dengan wajah dingin keluar dari mobil itu. Kamu pembantu Ahmad, bukan? Tanyanya dengan nada mengintimidasi. Aisyah berusaha tetap tenang meskipun jantungnya berdegup kencang. Saya hanya dalam perjalanan pulang,
jawabnya sambil mencoba berjalan menjauh. Tetapi pria itu menghalangi jalannya. "Apa yang kamu bawa? Serahkan tas itu," katanya keras. Aisyah tidak menjawab. Dengan keberanian yang entah dari mana datangnya, ia berlari sekuat tenaga, meninggalkan pria itu yang kebingungan sejenak sebelum mengejarnya. Jalanan yang gelap membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk. Aisyah hampir jatuh beberapa kali, tetapi ia terus berlari, hanya berpikir tentang Salma dan keluarga Ahmad yang bergantung pada keberhasilannya malam itu. Akhirnya, Aisyah sampai di sebuah rumah kecil yang sesuai dengan deskripsi Ahmad. Ia mengetuk pintu dengan panik, berharap Ibrahim benar-benar ada di sana. Beberapa detik kemudian, seorang pria tua dengan wajah keras membukakan pintu. "Kamu siapa?" tanyanya dengan nada curiga. "Saya dari Tuan Ahmad." "Dia bilang Anda bisa membantu," jawab Aisyah sambil menyerahkan tas itu. Ibrahim mengambil tas itu dan mengangguk. "Masuklah, mereka mungkin mengikutimu," katanya. Aisyah merasa lega, tetapi ketakutannya belum sepenuhnya hilang. Ia tahu bahwa ini baru permulaan dari masalah besar yang sedang dihadapi keluarga Ahmad. Ketika malam itu berakhir, Aisyah sadar bahwa dirinya kini bukan lagi sekadar seorang pekerja rumah tangga. Ia telah menjadi bagian dari rahasia kelam yang mengikat keluarga ini, dan ia tahu perjalanan ke depan akan semakin sulit. Namun, ia bertekad untuk terus melangkah, apapun yang terjadi. Keesokan paginya, Aisyah kembali ke rumah dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya. Meskipun ia telah berhasil mengantarkan paket kepada Ibrahim, perasaan cemas dan takut masih menghantuinya. Jalan yang dilalui tampak lebih sunyi, seolah menyembunyikan bahaya yang bisa muncul kapan saja. Aisyah tidak tahu apa yang terjadi setelah ia menyerahkan tas itu, tetapi ia merasakan bahwa masalah keluarga Ahmad semakin rumit dan berbahaya. Setibanya di rumah, ia mendapati Ahmad sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya terlihat lebih lelah dan muram dari biasanya. "Aisyah, terima kasih sudah melakukannya," katanya pelan, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Aisyah merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia memilih untuk tidak bertanya lebih lanjut. "Apakah semuanya baik-baik saja, Tuan?" tanyanya dengan hati-hati. Ahmad menghela napas panjang. "Saya berharap semuanya bisa selesai dengan cepat," jawabnya, tetapi nada suaranya penuh dengan keraguan. Pada malam hari, rumah Ahmad kembali diliputi ketegangan. Fatimah tidak lagi berusaha menyembunyikan kekhawatirannya. "Apa yang akan terjadi pada kita, Ahmad?" katanya dengan suara gemetar. Khalid semakin mendesak. "Jika kita tidak membayar utang itu, mereka akan datang lagi." Ahmad tampak terdiam, seolah terperangkap dalam dilema yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. Aisyah yang mendengarkan percakapan itu di dapur merasa ada sesuatu yang sangat salah. Beberapa hari kemudian, Aisyah diberi tugas baru oleh Ahmad. Kali ini, ia diminta untuk pergi ke sebuah tempat yang lebih jauh, sebuah rumah yang terletak di luar kota, untuk mengantar sebuah surat penting. Ahmad berkata bahwa itu adalah langkah terakhir untuk menyelesaikan masalah dengan Khalid dan orang-orangnya. "Ini sangat penting, Aisyah. Kamu harus melakukannya, meskipun aku tahu ini berisiko," kata Ahmad dengan wajah yang penuh kekhawatiran. Aisyah hanya mengangguk, meskipun hatinya ragu. Sebelum berangkat, Aisyah merasa ada sesuatu yang perlu ia ketahui lebih banyak. Ia menyusuri lorong rumah Ahmad yang terasa semakin sunyi. Ia tahu bahwa keluarga ini menyimpan banyak rahasia yang tidak pernah ia ketahui. Ketika ia melewati ruang kerja Ahmad, ia mendengar suara bisikan dari dalam. Tanpa sengaja, ia mendekatkan telinganya ke pintu dan mendengar percakapan yang membuat darahnya membeku. "Khalid sudah tahu tentang kamu, Ahmad. Kalau kita tidak segera bayar, dia akan membawa Salma ke tempat yang tidak akan bisa kita temukan," suara yang terdengar seperti Ibrahim berkata. Aisyah terkejut dan hampir tidak bisa bernapas. Salma, anak kecil yang selalu ia jaga, yang selalu ia lindungi, kini menjadi target dari permainan berbahaya ini. Tanpa berpikir panjang, Aisyah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang siapa sebenarnya Khalid dan apa yang telah terjadi dengan keluarga Ahmad. Ia merasa tidak bisa lagi hanya berdiam diri, karena kini ia terlibat langsung dalam ancaman terhadap Salma. Dengan tekad yang kuat, Aisyah memutuskan untuk pergi ke tempat yang dituju Ahmad. Namun, saat ia berjalan menuju pintu, Fatimah tiba-tiba menghampirinya. "Aisyah, kamu akan pergi. Kamu harus hati-hati," kata Fatimah dengan nada cemas. "Saya tahu apa yang sedang terjadi, Fatimah.
Saya tidak bisa membiarkan Salma dalam bahaya, jawab Aisyah dengan suara penuh tekad. Fatimah terdiam sejenak, lalu menatapnya dengan tatapan yang sulit dimengerti. Jaga diri kamu, Aisyah. Jangan biarkan mereka menarikmu lebih dalam, katanya, sebelum berbalik pergi. Aisyah melangkah keluar dari rumah dengan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa langkah yang ia ambil kini bisa mengubah segalanya. Tetapi, apapun yang terjadi, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk melindungi Salma. Ia tidak akan membiarkan anak itu menjadi korban dari permainan gelap yang sedang berlangsung di balik pintu rumah ini. Dengan tekad yang semakin kuat, Aisyah melangkah menuju takdir yang sudah menunggunya. Aisyah berjalan dengan langkah mantap, meskipun hatinya berdebar hebat. Malam itu, segala ketegangan yang ia rasakan selama beberapa minggu terakhir seakan mencapai puncaknya. Setelah mendengar percakapan yang mengguncang hatinya, ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa ia abaikan. Salma, gadis kecil yang telah dianggap seperti adiknya sendiri, kini berada dalam ancaman yang sangat nyata. Aisyah tidak bisa menunggu lebih lama lagi untuk menemukan jawaban atas semua rahasia yang telah mengikat keluarga Ahmad dalam ketakutan. Perjalanan menuju rumah yang dituju Ahmad terasa jauh lebih menegangkan daripada yang ia bayangkan. Setiap kendaraan yang melintas, setiap suara angin yang berhembus, seolah membawa ancaman yang tak terlihat. Aisyah merasa seolah-olah ada mata-mata yang mengawasi setiap langkahnya. Namun, meski takut, ia menekan perasaan itu. Ia tahu bahwa jika ia berhenti sekarang, Salma dan keluarga Ahmad akan semakin terperangkap dalam permainan yang lebih besar. Setibanya di tempat yang dituju, Aisyah langsung disambut oleh Ibrahim yang tampak lebih gelisah dari sebelumnya. "Kamu akhirnya datang," katanya. Dengan nada terburu-buru, Aisyah memegang erat tas kecil yang berisi surat penting yang harus diserahkan kepada Ibrahim. Namun, ada sesuatu dalam pandangan Ibrahim yang membuat Aisyah merasa tidak nyaman. "Ada yang salah?" tanya Aisyah, mencoba mencari tahu lebih banyak. Ibrahim terlihat ragu sejenak sebelum akhirnya mengangguk. "Khalid, dia sudah tahu kamu yang mengantarkan surat ini." Aisyah terkejut. "Apa maksudmu? Apa yang akan dia lakukan?" tanyanya. Suara mulai gemetar. Ibrahim mendekat dan menatapnya tajam. "Khalid tidak bermain-main. Dia akan mencari cara untuk menghancurkan semuanya jika utangnya tidak segera dibayar. Dan Salma, dia akan menjadi korban berikutnya." Perasaan dingin menyelimuti Aisyah. Tentu saja, ia sudah tahu bahwa keluarga ini terjebak dalam utang yang tak bisa mereka bayar, tetapi ia tidak pernah membayangkan bahwa ancaman itu akan sebesar ini. Salma, yang hanya seorang anak, kini menjadi sandera dalam pertempuran yang jauh lebih besar daripada yang bisa dipahami oleh seorang pekerja rumah tangga sepertinya. Aisyah merasa kepalanya berputar, namun ia tahu bahwa tidak ada lagi jalan mundur. Aisyah menatap Ibrahim dengan mata penuh tekad. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya, meskipun ia sudah bisa merasakan bahaya yang mengintai. Ibrahim sejenak menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca, lalu mengangguk pelan. "Kamu harus pergi ke Khalid. Hanya kamu yang bisa berbicara dengannya tanpa menimbulkan kecurigaan," katanya. "Bawa dia bernegosiasi. Kalau tidak, kita semua akan dalam bahaya." Tanpa ragu, Aisyah mengangguk. Ia tahu ini adalah satu-satunya jalan yang tersisa untuk melindungi Salma. Sebelum pergi, Ibrahim memberikan sebuah alamat dan instruksi lebih lanjut. "Jangan sampai ada yang tahu, Aisyah. Jangan sampai mereka menemukan kita," tegas Ibrahim, memandangnya dengan serius. Dengan perlahan, Aisyah berjalan keluar dari rumah Ibrahim, bertekad untuk menyelesaikan urusan ini, meskipun ia tahu bahwa apa yang ada di depannya lebih berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Perjalanan kembali ke Riyadh terasa semakin berat. Dalam kegelapan malam, Aisyah merasa seolah ia berjalan menuju takdir yang sudah menunggunya. Ia tidak hanya membawa surat atau pesan, tetapi juga harapan terakhir bagi keluarga yang telah memberinya kesempatan untuk hidup yang lebih baik. Namun, dalam langkah-langkahnya yang semakin mantap, Aisyah tahu satu hal, ia tidak akan mundur. Apapun yang terjadi, ia akan melindungi Salma dan memastikan bahwa keluarga Ahmad tidak jatuh ke dalam cengkeraman orang-orang yang tidak bertanggung jawab.